Halo teman-teman, kita akan bacakan lagi komentar Anda semua ya, komentar masyarakat warga negara menanggapi video yang lagi viral mengenai perselisihan antara Pak Antono ya, warga Bojonegoro dengan KPP Bojonegoro. Nah, KPP Bojonegoro sampai sekarang masih sangat tertutup, masih sangat tidak mau terbuka, dan akhirnya hanya menuduh-nuduh saja ya. Sangat disayangkan ya KPP Bojonegoro, tapi kita akan langsung lihat komentar Anda semua. Bagaimana rakyat netizen Indonesia ini menanggapi atau mengomentari video-video dari Pak Antono tersebut ya. Nah, ini adalah video Pak Antono yang sudah gua publis ya. Pak Antono buka suara tanggapi klarifikasi KPP Bojonegoro. Saya diperas 10 miliar. Sudah ada 240 komentar teman-teman ya. Kita akan bacakan satu persatu ya teman-teman, tetapi mungkin cuma 10 menit aja ya. Ada Bapak Slamet. Dia bilang ini suatu pelajaran bagi KPP Ponorogo dan KPP seluruh Indonesia ya, bahwa WP sudah banyak yang pinter ya, yang ngerti dan berdasar data semua. Ayo dong DJP, semangat memperbaiki SDM agar proporsional dan WP adalah yang menggaji saudara. Oke, betul ya. Wajib pajak dengan uang rakyatnya adalah yang menggaji saudara, menggaji para petugas pajak ya. Jadi selayaknya mereka itu melayani rakyat, bukan memeras rakyat, gitu loh. Ini ibaratnya seorang preman gitu ya, seorang preman ormas gitu ya. Dia mesti sadar dia itu dikasih makan sama pabrik, contohnya nih contoh nih ya. Dikasih makan sama pabrik, ya jangan diperas pabriknya, ya secukupnya aja gitu kan. Tetapi itu nggak pakai hukum loh. Sedangkan KPP harus pakai hukum gitu loh. Jadi hukumnya bagaimana? Nggak jelas nih KPP Bojonegoro ya. Sampai sekarang nggak jelas bagaimana cara KPP Bojonegoro menentukan pajak 10 miliar. Ceritanya bagaimana? Orang kampung disuruh bayar 10 miliar. Gimana ceritanya? Bapak Putra Samia Aji. Mantap Pak Antono ya. Semoga keberanian Pak Antono menjadi tonggak sejarah pembersihan sistem perpajakan di Indonesia yang ruwet dan merugikan rakyat ya. Namun menguntungkan pejabat merdeka katanya ya. Betul teman-teman setuju ya. Ya jangan sampai video Pak Antono ini hanya menjadi angin lalu saja, hanya menjadi sebuah bumbu-bumbu saja yang tidak diperhitungkan oleh para pejabat ya. Mereka harus sadar, mereka ini sudah diviralkan dan dia harus memperbaiki masalah ini. Jangan harap transparansi, integritas, apalagi kehormatan lembaga kalau lu tidak mau menanggapi dengan benar, ya. Tetapi alih-alih menanggapi justru malah menuduh balik wajib pajak salah, tetapi tidak memberikan data apapun kepada wajib pajak. Memang brengsek itu KPP Bojonegoro ya. Tetapi itu KPP Bojonegoro yang di Konoha teman-teman ya. Kalau Indonesia mah bagus KPP Bojonegoro ya. Kata Bapak Andre, keren Pak Antono, pokoknya maju terus. Yes, setuju ya. Bapak Z, ayo masyarakat, jangan kalah dengan oknum pajak ya. Bubarkan Kementerian Keuangan. Wih, jangan dong. Yang selalu jadi penjahat keuangan rakyat bahkan negara ini. Oh gitu. Viralkan kata Pak Arventur. Oke. Bapak Aloysius Alexandro. Bravo Pak Antono, bicara terus, jangan takut ya. Selama Anda benar dan menegakkan kebenaran, kami percaya perjuanganmu membuahkan kebaikan bagi rakyat Indonesia. Yes ya, sangat-sangat bermanfaat bagi rakyat ya. Viralkan, memang harus bersatu kita. Jangan mau ditindas terus. Ayo dukung, katanya Pak Adi Wijaya ya. Pas, katanya Pak Jafas. Bapak Ibu Liwa, salut buat Pak Antono ya. Rakyat memang harus berani mengatakan yang sebenarnya. Kita tunggu aja lakon berikutnya. Setuju ya. Gila, rame banget ya teman-teman ya mendukung Pak Antono ya. Semangat Pak Antono, negara maju kalau masyarakatnya kritis. Setuju teman-teman ya. Jangan sampai rakyatnya dibungkam oleh si oknum penguasa ya. Bapak Didik, semangat terus Pak Antono. Rakyat sekarang ditindas habis-habisan Allah oleh bangsa sendiri. Oke. Gila, banyak banget ini. Ini yang nge-like banyak banget teman-teman ya. Up terus. Ayo, up terus kasus ini. Kami dukung Pak Antono dalam melawan segala bentuk kesewenang-wenangan para pejabat publik, aparatur negara yang digaji oleh rakyat namun menggunakan jabatan mereka untuk menekan dan merampas hak rakyat. Waduh, keren Pak Antono. Semoga Tuhan selalu menyertai Bapak. Semangat Pak Antono, maju. Salut dengan keberanian Pak Antono ya. Keren, hebat Pak Antono. Saya salut sama keberanian Anda. Luar biasa ya. Tuhan memberkati Pak. Anda pahlawan sesungguhnya. Oke. Viralkan. Keadilan harus ditegakkan, kata Bapak atau Ibu Cute ya. Like dulu, semoga video ini bisa gone viral ya. Semoga semangat terus Pak Fungsiawan, Pak Jaksma, dan IWPI dalam membela WP dan kebenaran. Yes. Bapak High Tech Ref.
Ayo, para petugas pajak juga diperiksa tuh kekayaannya. Jangan cuma periksa harta masyarakat aja bisanya. Kalau emang halal pasti nggak mungkin takut kan? Yuk kita buktikan kepada rakyat. Ya, setuju ya. Betul, lakukan hukum pembuktian terbalik harta oknum yang dimaksud. Sesuai konsep yang diusung Pak Ahok, tapi takut dilaksanakan para pejabat dan pelaksana hukum negara sampai ke bidang pajak. Wah, bagaimana tuh si Pak Iwan bisa punya harta 3, berapa? 8 miliar ya? Gila juga tuh orangnya. Bapak Yoyo, maju terus Pak, jangan takut selama benar, oke? Bapak Barbadosti, banyak orang pajak yang uangnya hasil garong dan rampok rakyat. Kalau orang pajak rumah besar, mobil elit, kami tidak heran karena mereka pegawai pajak. Gaji biasa saja, tetapi hasil garongnya yang banyak. Oh gitu ya. Oke. Tapi itu di negeri Konoha kali ya. Kalau Indonesia sih nggak ada lah ya. Semoga viral. Oke. Pejuang rakyat Pak Antono. Oke. Penilaian pajak yang harus dibayarkan berdasarkan norma dan pengawasan lapangan secara sepihak sangat merugikan wajib pajak. Mereka hanya tebang pilih baik waktu, tempat, maupun norma untuk menekan seberat-beratnya WP demi target pemasukan negara atau pemasukan pribadi. Waduh, Bapak Sungtap, ubah cara perpajakan Indonesia yang lebih sederhana dan ringkas. Pajak kenapa sih harus berkali-kali katanya? Justru negeri Konoha itu punya prinsip, kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Kan begitu prinsipnya. Salut buat sampean Pak Antono. Ayo kita lawan oknum dan sistem pajak negara ini. Pajak sekarang ini ribet ya, bikin WP tertekan atau pusing. Dengan sistem pajak yang sesuai prosedur saja, bikin saya pening. Harus kursus atau belajar pajak lagi nih. Pajak itulah gitu ya. Eh, pajak inilah, pajak itulah. Harus bolak-balik ke kantor pajak untuk diskusi atau konsultasi jika ada kesalahan dalam lapor pajak dan bla bla bla. Itu yang sesuai prosedur, apalagi jika tidak sesuai prosedur ya. Makin salah, makin tidak berdaya kita ya sebagai WP di depan oknum pajak. Pokoknya pajak sekarang ini ribet dan sangat memberatkan WP ya wajib pajak menjadi momok katanya. Betul Pak, seharusnya pajak itu membimbing atau mengayomi, bukan menekan atau menakuti-nakuti orang dengan denda dan sebagainya. Saya juga mengalami itu. Saya belum puas jika sistem lapor pajak seperti sekarang ini. Lapor pajak dan bayar pajak harusnya cukup hanya 1 atau 2 lembar kertas formulir, titik katanya. Justru itu negeri Konoha. Kalau bisa kami bikin sulit, kenapa mesti kami permudah ya? Warga ini pada nggak ngerti ya. Ayo dibantu teman-teman yang ahli di bidangnya. Terima kasih. Oke. Mending ter terlepan yang benar mana yang salah. Saya tetap kagum dengan Pak Antono Jaya Pak. Yes. Ini terlepas teman-teman ya dari siapa yang benar siapa yang salah ya. Kita respect sama Pak Antono sudah berani terbuka untuk umum, berani untuk memviralkan. Coba kita lihat KPP itu. Cuman berani asal nuduh doang tapi nggak berani terbuka ya. Kasihan sekali KPP itu ya. Bapak Danos. Bagus nih, karena menyatakan bahwa berkas pajak Antono terbuka untuk publik. Ini adalah open source. Semua pihak silakan berkontribusi. Siap, Pak. Siap ya, kita semua berkontribusi. Masalahnya KPP-nya tidak mau berkontribusi, Pak. Bagaimana, Pak? KPP-nya nggak mau terbuka. Jadi buat apa kita ngomong-ngomong macam-macam ya? Presiden Prabowo, bawahan Bapak jangan dibiarkan ini kisruh. Segera bentuk Satgas. Jangan berkembang tangkap yang korupsi, koruptor yang berbohong lagi Pak. Suntik mati saja. Waduh, Menteri Pajak jangan para pura-pura budek ya. Presiden gerak cepat Pak, jangan tunggu viral Pak. Malu dong Pak dengan rakyat. Ya mohon maaf ya, Pak Prabowo ini kalau nggak viral nggak dibantu Pak. Mohon maaf ya. Buktikan. Buktinya pajak masih kebocoran di mana-mana ya. Kapolri, KPK, Jaksa jangan budek Pak. Dari gaji besar ratusan juta, jangan tidur waktu kerja Pak. Tanggung jawab Pak. Oke. Mantap Pak. Junaidi si kepala kantor Koplak. Junaidi udah terang-terangan pasang badan. Berarti buktinya kuat Junaidi terlibat dalam pemerasan wajib pajak. Ya, kita menduga juga ya teman-teman ya. Tapi hanya dugaan. Kami mendukung Pak Antono, Pak Fungsiawan, Pajak Smart IWPI. Cuma ada satu pertanyaan di benak saya. Di mana media-media dan jurnalisnya yang menjadi fungsi kontrol terhadap pemerintah? Sudah di MOU jawabannya ya oleh TJP. Siapapun kalau periuk nasinya dijungkir balikkan secara zalim pasti akan melawan kalau perlu dengan nyawanya. Oke. Semoga rakyat NKRI makin berani sama ketidakadilan yang dibuat pemerintah atas nama negara. Oke.
Kalau memang iya kepala kantornya, berarti ia terlibat juga. Sekelompotan saling tolong-menolong. Iyalah, sesama bos kota jangan saling menyalip ya. Bapak Yohanes. Walah, lagi ingat kasus Gayus. Anak muda yang uangnya selangit. Di penjara saja bisa jengjeng ke Bali. Betapa hebatnya. Oknum pajak banyak sekali yang begitu. Dari dulu sampai sekarang ya. Ayo terus garong uang rakyat. Waduh. Kisah yang Indonesia banget. Ayo, Antono-Antono yang lain di seluruh Indonesia melawanlah. Oke, luar biasa teman-teman ya. Coba KPK jangan diam saja dan buat Menkeu. Coba kalian sebagai orang yang berperan sebagai pemeriksa dan sebagai penentu jabatan seseorang, coba kalian pantau rumah-rumah yang dimiliki oleh kepala pajak dan pegawai-pegawai pajak yang rumahnya mewah dan mobilnya mewah. Lama-lama rakyat malas membayar pajak lagi. Waduh. Kak, malas bayar pajak percuma tetap disuruh bayar karena eh nggak bayar disita hartamu. Yang benar ya berontak, jangan cuma nggak bayar kalah kamu ya. Kamu siapa mau lawan negara sendirian, mesti bersama-sama gulingkan Sri Mulat. Oh, maksudnya Sri Mulyani gitu. Pak Albertus, pemerintah kita itu sudah terlalu seenaknya menagih pajak dengan dalil tidak ada atau salah pembukuan. Kalau memang mau semuanya rapi, sediakan jasa pembukuan gratis. Sepakat, teman-temannya setuju. Kalau lu mau minta warga masyarakat patuh dan pembukuan, lu kasih dong pembukuan gratis ya. Bagi UMKM dan bimbingan pengisian SPT dari pembukuan itu. Dipikirnya sedikit apa biaya? Sedikit apa biaya dan waktu yang harus dialokasikan untuk pembukuan dan laporan keuangan bagi usaha UMKM. Betul ya, setuju banget ya. Masalah seperti ini udah dari zaman dulu, udah banyak katanya ya. Kurang banyaknya dinaikin terus, kecuali disogok. Kadang random orang yang diperiksa yang kena random. Perusahaan Jepang sudah pernah lapor KPK. Ujung-ujungnya nggak ada berita lanjutannya. Di pengadilan belum tentu oknum pajaknya datang. Ditangkap juga nggak bisa, karena Anda diberi hak kalau tidak setuju katanya ya. Kalau peraturan yang menekan petugas pajak, kalau nggak becus nggak ada gitu ya. Lain kali beli spy kamera Pak, biar ada bukti ya. Setuju gue ya. Gas Pak, selalu dukung rakyat kecil. Oke. Jos, kata Pak Ignatius, diawur dihisik ngoyak target. Yen oyo, apa ini? Keberatan tinggal direvisi kelakuannya. Oke. Jadi mundur saya mau aktif ke MPBP katanya si Pak Mulyanto. Maju terus Pak Antono. Oke, teman-teman ya, sementara seperti itu teman-teman ya, masih ada banyak teman-teman ya, masih ada banyak akan gua sampaikan di video-video berikutnya teman-teman ya. Kita akan sampaikan komentar Anda semua. Silakan Anda berkomentar di semua video gua dan Anda bantu untuk memviralkan videonya Pak Antono ini ya sampai ke telinganya Pak Prabowo. Kalau sudah sampai di telinga Pak Prabowo, niscaya mudah-mudahan dibantu oleh Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo orang yang sangat-sangat mau membantu ketika sudah viral. Tetapi kalau belum viral, jangan harap dibantu ya, dikasih kentut aja teman-teman ya. Nah, kalau Pak Prabowo sudah bisa mendengar kasus ini, jangankan Pak Antono mau dibantu ya, orang yang sudah inkrah diputus bersalah di pengadilan bisa dihilangkan semua kasus hukumnya teman-teman ya. Kalau bisa viral, kalau nggak bisa viral, lu mandi tai kucing aja di sana teman-teman ya. Kalau nggak bisa viral ya, teman-teman, mari kita bantu viralkan kasus Pak Antono sampai ke telinga Pak Prabowo. Sampai jumpa, semoga terbantu.